Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sekalian yang berbahaya, yang berbahagia maksudnya. Pada video kali ini saya mendatangi mendatangi seorang tokoh. Masya Allah, beliau ini ulama kecil-kecilan, ulama kecil-kecilan, kayak pedagang kecil-kecilan. Tapi beliau ini salah satu tokoh yang ada di kota ini. Kita akan sedikit berbincang dengan beliau tentang masalah penerapan pembelajaran di rumah masing-masing. Ya, kita ketahui bersama saat ini seluruh sekolah yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga ya, di seluruh dunia, terkena imbas adanya COVID-19 ini, dan kita dihimbau untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, saya akan bertanya kepada beliau. Saya sebagai host ya di sini, dan beliau sebagai wali murid. Beliau punya anaknya berapa, Pak? Anaknya dua. Baru dua. Iya. Ada rencana nambah lagi? Ada rencana cita-cita dari istri pertama dulu lah. Oh, berarti nanti ada yang itu ya, sulung ya? Sulungnya punya sulung dua ya? Bu? Alhamdulillah, kayaknya nggak dengar itu yang di dalam. Ya, beliau punya anak dua-duanya sekolah nggak? Yang kedua ini mau sekolah. Mau sekolah. Nah, jadi kan berarti seumuran sama anak sampai. Oh, betul sekali. Saya kok terlalu lama libur ini jadi pikun. Jadi menurut jenengan sebagai wali murid, apakah ada kendala tentang penerapan belajar di rumah ini? Ya mungkin dari tugas yang diberikan gurunya atau bagaimana? Monggo. Ya, intinya kami dari istilahnya sebagai wali murid itu sangat-sangat terkendala, dan sebenarnya ya tidak mampu, tapi kita paksa-paksa saja karena kita nggak begitu mengerti dengan sistem yang ada. Terus intinya tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah itu kita berusaha untuk membantu anak kita untuk bisa mengerjakan semampunya. Cuma ya sebatas itu yang bisa kita lakukan. Tapi selama ini masih tetap mengikuti, Pak ya? Berusaha kita ikuti, walaupun nanti masalah penilaiannya kayak apa ya kita nggak ngerti juga, nggak paham. Yang jelas kita berusaha lah. Kalau seandainya contoh lah ya, dengan kacamata kita, jadi kalau ada tugas suruh mengerjakan, lalu anak kita suruh kita kerjakan, lalu difoto dikirimkan, ya sebatas itu saja yang bisa kita lakukan. Oh, jadi masih sistem manual ya? Masih sistem manual. Mungkin dari pihak sekolah menawarkan sistem online atau bagaimana? Adakah yang menawarkan sistem online? Kalau ngaji ya, jadi ngaji online. Ngaji online. Berarti via video gitu. Via video. Jadi sistemnya itu talaki pun, gitu ya. Talaki itu pun masih sangat tidak efektif karena ya mungkin suara anak terdengar dari sana itu kadang ada terputus-putus, atau mungkin dilihat kefasihannya itu menurut gurunya itu kurang pas, tapi menurut anaknya pas, tapi untuk membetulkan itu juga repot karena terhalang. Ya intinya sangat terkendala lah sistem yang ada yang sekarang sedang diberlakukan itu. Oke. Jadi salah satunya terkendala karena tidak bisa bertemu langsung, dan juga terkendala dari koneksi jaringan ya. Iya. Nah, oke. Untuk yang lain kira-kira menurut Bapak sendiri, agar pembelajaran itu tetap berjalan dan itu dapat berjalan seefektif mungkin, itu bagaimana kira-kira? Solusi dari Bapak sendiri sebagai orang tua itu bagaimana? Memang keadaan seperti ini membuat kita mau tidak mau harus seperti ini, harus ada cara ya. Ini sebenarnya sudah solusi terbaik sebenarnya dari sisi agar kita aman semuanya. Saya juga belum punya solusi ini, Mas. Jadi kayak ini solusi yang terbaik? Saya serahkan saja lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pada para gurunya lah intinya. Bagaimana. Berarti tetap jenengan walaupun merasa berat tapi tetap mengikuti. Mengikuti. Betul sekali. Mau tidak Jadi mau. begini Pak Yusuf, beberapa
ini kan bukan hanya di Indonesia saja dampaknya, tapi juga di berbagai negara lain yang ada di luar negeri. Dan memang rata-rata memang tidak ada yang siap gitu loh. Iya, nggak ada yang Sebagaimana siap. Amerika Serikat yang kita juluki sebagai negara superpower itu juga nggak siap. Memang tidak ada yang siap ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi mau tidak mau kita harus belajar ya Pak Yusuf ya. Betul. Belajar karena dari sinilah mungkin kita semuanya, saya, jenengan juga bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa belajar IT itu sangat penting sekali. Betul. Betul. Jadi gunanya di sini Pak Yusuf ya. Betul. Nah, mungkin dari sini ada harapan jenengan mungkin dari kepada pemerintah atau kepada oknum-oknum terkait. Harapan kami apa ya? Tidak punya harapan. Ya, harapan kami ya kita kembali kepada musibah ini semoga cepat bisa selesai lah. Oh, iya. Ya, oke. Ya pastinya ya, pasti itu harapan semua orang. Tapi untuk memperbaiki sistem pendidikan ini yang sudah terpontang-panting ini, apakah nanti akan diulang lagi atau bagaimana? Memang sangat tidak maksimal ya untuk akhir-akhir tahun ajaran di Semester tahun 2 ini ya, semester semester 2 dua. ini. Ya, jadi dan saya pun karena mohon maaf mungkin di luar sana itu kalau anak-anak kita masih bisa terkendali, masih kita bisa urus di rumah, tapi kalau kadang kan ada yang malah kemana-mana malah tidak belajar di rumah, jadi sangat tidak maksimal. Jadi nantilah mungkin ada kebijakan dari pemerintah atau bagaimana untuk semester 2 ini ya nanti ada penilaian tersendiri atau ada waktu khusus untuk anak-anak didik kita agar bisa maksimal, agar bisa diajari dengan cara bagaimana. Saya juga kurang paham di dunia pendidikan, tapi ya secara umum tetap kami menyadari sebagai orang tua memang keadaan seperti ini. Jadi kalau podo-podo penaane ya langsung naik kelas ya apa-apa ya mungkin ya. Jadi monggo lah terserah seperti apa, Nilai kan tapi bisa diatur ya. Kalau nggak bisa diatur ya diawur gitu. Ngaji kan, ngarang biji. Ya. ngarang biji. Oke, itu tentang masalah Jadi, sistem pendidikan. ya ini podo ruwet lah, jadi kayak apa ini. Satu lagi Pak Yusuf, jenengan sebagai wali murid juga sebagai anak ya. Sekarang berada di perantauan yang nantinya rencana mungkin jenengan ada rencana mudik. Ada. Nah, apakah dengan situasi sekarang ini ada juga sudah keluar ya himbauan dari pemerintah, walaupun di pemerintah daerah belum kayaknya ya. Belum. Dari pemerintah pusat sudah ada himbauan untuk tidak mudik. Itu bagaimana? Apa ya? Ya itu tadi kembali ke IT kan, biasanya kan kalau kita nggak bisa langsung ya paling nelpon kan begitu. Cuma rasanya sangat-sangat beda, sangat-sangat jauh. Jadi apa ya? Kalau saya sih berpikir begini, himbauannya itu kan untuk saat ini. Kalau untuk saat-saat yang akan datang, siapa tahu berubah kan, kita tidak tahu. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi tetap ya ada rencana mudik, Ada. tapi seandainya nanti ada himbauan yang memang Ya kita patuhi. kita patuhi ya. Kita patuhi. Memang keadaan dunia seperti ini. Nah, tapi kalau tidak mudik itu ada sisi positifnya juga Pak Yusuf. Iya. Apa itu? Sisi positifnya ya Duitnya nggak berkurang. Ya, duitnya nggak berkurang, bisa buat cicilan, bisa buat bayar hutang dan lain sebagainya. itu. Mungkin yang sudah kita tabung untuk membeli tiket untuk sangu di Jawa nanti mungkin bisa kita sisihkan separuhnya diberikan kepada orang tua ya. Itu akan lebih bernilai positif ya, walaupun kehadiran kita belum bisa secara fisik, langsung, ya. tapi setidaknya sebagian harta kita bisa dinikmati oleh orang-orang yang di kampung halaman gitu kan Yusuf ya. Betul. Tapi semoga virus ini minggato lah. Ya. Capek Nggak lah. usah lama-lama. Sudah melalang buana kemana-mana Betul lah. sekali. Nggak capek kan? Ya. Jadi itu dulurku sekalian, curahan hati dari seorang Nggih. wali murid dan juga seorang anak dari perantau yang mungkin nanti seandainya ada kebijakan tidak mudik, ya menurut beliau ya harus dituruti karena ini yang mungkin yang terbaik ya. Betul. Yang terbaik. Oke, demikian ya mungkin pendapat dari Bapak Yusuf sama dengan
yang jenengan pikirkan atau mungkin berbeda, itu tidak menjadi masalah karena setiap orang itu berhak untuk memilih dan semoga pilihan jenengan semua adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.